Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 11 agama, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya agar kita tetap bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di semester kedua ini di Mapel Fikih Keagamaan. Sebenarnya untuk materi semester kedua ini udah pernah kita singgung ya. Itu masalah jinayah, ada hudud, itu kan udah pernah. Pembunuhan, diat, kafarat. Jadi kita akan mengulas supaya kalian bisa sekalian review dan flashback dengan materi itu. Nah, untuk bab pertama ini kita akan bahas tentang jinayah. Masih ingat kan? Jinayah itu apa? Jinayah itu merupakan perbuatan pidana, perbuatan atau tindakan pidana yang meliputi pembunuhan dan juga penganiayaan. Oke, sekarang kita akan membahas definisi dari pembunuhan itu sendiri. Nah, pembunuhan apa sih pembunuhan itu? Pembunuhan secara bahasa berarti menghilangkan nyawa seseorang. Menghilangkan nyawa baik itu disengaja maupun tidak sengaja, baik itu menggunakan alat yang mematikan ataupun tidak mematikan. Tapi kalau endingnya, finishingnya kok menghilangkan nyawa seseorang itu disebut dengan pembunuhan. Nah, dasar hukum dari larangan membunuh itu diantaranya surah Al-Isra ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq ila akhirih. Jadi dilarang membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu seperti apa? Nanti bisa kita bahas di belakang. Next, macam-macam pembunuhan. Wah, ini tentu kalian udah nggak asing nih. Ada 3 macam, ada pembunuhan sengaja atau qatlul amdi, pembunuhan seperti sengaja qatlul syibhil amdi, dan pembunuhan tersalah atau qatlul khata'. Pembunuhan sengaja berarti pembunuhan yang dilakukan secara terencana, artinya sengaja untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang mematikan. Kemudian yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Artinya pembunuhan itu tak ada sama sekali niat untuk membunuh. Menggunakan alat yang tidak mematikan juga, tetapi bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Qatlu syibhil amdi, pembunuhan seperti sengaja. Contohnya tuh si Dul memukul Ali menggunakan penghapus. Penghapus itu kan bukan alat yang mematikan, ge. Tetapi bisa menghilangkan nyawanya si Ali. Oh, berarti ini adalah masuk ke dalam kategori pembunuhan seperti sengaja. Qatlu syibhil amdi. Kemudian yang ketiga, qatlul khata', pembunuhan tersalah. Tidak ada tujuan untuk membunuh, tetapi bisa menyebabkan matinya seseorang itu. Yang dituju tuh enggak itu, tapi bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Kayak salah sasaran gitu, Ca. Contoh, si Ja'far misalnya pergi ke hutan berburu. Lihat burung tuh di pohon. Senapannya diarahin ke sana. Nggak taunya ternyata di pohon itu atau di sebelah pohon itu ada orang yang lagi ngambil buah. Dia lagi manjat buah. Senapannya terkena itu kemudian meninggal. Itu masuknya dalam kategori pembunuhan tersalah atau qatlul khata'. Nah, enggak ada. Ya memang menggunakan alat senapan. Cuma kan sasarannya sebenarnya ke burung tapi nyasar ke orang yang bersangkutan. Itu masuknya kategori pembunuhan tersalah. Kemudian hikmah dilarangnya pembunuhan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Otomatis dilarang membunuh karena akan memberikan efek yang sangat
sangat besar bagi korban ataupun pelaku itu sendiri. Kemudian yang kedua, manusia yang satu dengan yang lain mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah. Yang ketiga, menyelamatkan. Maaf, tadi ada gangguan sinyal ya, Cah. Oke, kita lanjut. Diat itu sendiri ada dua macam. Yang pertama, diat mughaladah, dan yang kedua diat mukhafafah. Masih ingat kan apa sih diat mughaladah itu? Apa sih diat mukhafafah itu? Macam-macam diat. Diat mughaladah itu adalah diat yang berat, mughaladah berat. Terdiri dari apa aja diat mughaladah itu? Terdiri dari 1 ekor unta, 40 hilfah, 30 hiqah, dan 30 jaza'ah. Diat mughaladah itu wajib diberikan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan membayarnya secara tunai langsung, tidak boleh dicicil. Itu diat mughaladah paling berat ini, Cah. 40 ekor unta bunting, hilfah, 30 hikoh yaitu unta jantan yang berumur 3 sampai yang berumur 2 sampai 3 tahun, dan 30 jazaah unta yang berumur 4 sampai 5 tahun. Kemudian yang kedua, diat mukhafafah, diat yang ringan. Terdiri dari 1 ekor unta juga, tapi lebih lebih ringan lah ya. 1 ekor untanya 20 hikoh, 20 jazaah, 20 bintal labun. Bintal labun itu unta betina yang lebih dari 2 tahun. Kemudian 20 ekor ibnul labun, itu unta jantan yang berumur lebih dari 2 tahun. Dan juga 20 ekor binta makhot, itu unta betina yang berumur lebih dari 2 tahun. Nah, diat mukhafafah ini ditujukan kepada pelaku pembunuhan tersalah, qatlul khata', dan bayarnya bisa diangsur selama 3 tahun dalam 3 kali angsuran. Berarti tiap tahunnya membayar 1/3. Itu diat mukhafafah. Ditujukan untuk pelaku pembunuhan tersalah atau qatlul khata'. Nah, yang untuk pelaku pembunuhan seperti sengaja atau qasdu syibhil amdi, bayarnya sama kayak tadi, diat mughaladah. Cuma bedanya kalau yang pembunuhan sengaja itu harus dibayar tunai, kalau untuk pembunuhannya seperti sengaja, bayarnya juga bisa dicicil selama 3 kali dalam 3 tahun. Nah, itu diat pembunuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang diat yang selain pembunuhan. Berarti diat yang untuk pelaku penganiayaan, nggak membunuh, nggak sampai menghilangkan nyawa. Contoh, membayar 1 diat penuh atau 100 ekor unta untuk penganiayaan atau pelukaan anggota tubuh yang sepasang. Contoh, 2 tangan, 2 telinga, 2 kaki. Maka yang bersangkutan, maka pelaku wajib membayar 1 diat penuh, yaitu 100 ekor unta. Nah, kalau rusaknya cuma sebagian, Bu, misalnya cuma 1 tangan atau 1 telinga, maka bayarnya separuh diat, setengah diat berarti 50 ekor unta. Kemudian wajib membayar, ini udah ya, membayar setengah diat untuk salah satu dari tubuh yang berpasangan tadi. Kemudian yang ketiga, membayar 1/3 diat, yaitu kurang lebih 33 ekor, untuk pelaku yang melukai anggota tubuh. Melukai dari kepala sampai ke otak, melukai badan sampai ke perut. Artinya nggak sampai menghilangkan, tapi melukai, Cah. Sepertiga dari diat itu sendiri. Nah, ini ada spesifikasi dari diat-diat itu. Yang pertama, 15 ekor unta untuk orang yang melukai sampai terkelupas kulit di atas tulang. Berarti kelihatan tulangnya. Berarti pelaku wajib membayar 15 ekor unta. Kalau misalnya memutuskan jari, baik itu jari tangan maupun jari kaki, 1 jarinya 10 unta. Jadi kalau 10 ya 100 unta. Kalau sama kaki ya tinggal menjumlahkan. 5 ekor unta bagi orang yang melukai atau menyebabkan
hilangnya 1 gigi. 1 gigi 5. Cah, kalau kamu punya berapa gigi tuh dihitung aja. Misalnya sampai 32 ya 32 kali 5 ekor unta. Itu berapa itu gigimu? Oke, hikmah diet. Memberikan memberikan efek pemaaf kepada orang lain. Artinya legowo gitu ya, Cah. Bisa legowo, bisa menerima dengan lapang dada ya, semuanya itu takdir Allah gitu. Jadi dimaafkan. Manusia lebih berhati-hati dalam bertindak. Nah, itu biar nggak gampang emosian, biar nggak gampang memberikan tindakan-tindakan yang negatif. Gampang mukul, hati-hati mukul bisa. Tadi kan kayak Sidul tadi mukulnya pakai penghapus bisa menghilangkan nyawa. Ya baik itu sengaja seperti sengaja maupun tersalah. Yang ketiga, menjunjung tinggi perlindungan jiwa dan raga manusia. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang kifarat atau kafarat, itu tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kayak tadi, Cah. Pelaku pembunuhan sengaja, kalau ketika dia dimaafkan pihak keluarga korban, dia membayar diyat mughalladhah, dia juga tetap harus menunaikan kafarat itu sendiri. Tetap harus, bukan opsional, tapi tetap harus dua-duanya dilakukan. Begitu juga ya pembunuhan seperti sengaja maupun tersalah, tetap harus melaksanakan kafarat. Nah, di sini kafarat bagi pelaku pembunuhan, dia adalah bisa memilih salah satu, mau memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Monggo itu bisa milih. Karena kafarat ini tuh tujuannya adalah sebagai sarana bertaubatnya manusia kepada Allah. Taubat, Cah, jadi berpuasa atau memberikan hamba sahaya. Mungkin atau dengan berpuasa juga. Ini maaf ya sinyalnya agak rewel nih. Oke, kita lanjutkan. Kafarat untuk pelaku yang melanggar sumpah. Kafarat pelanggar sumpah. Jangan memberikan makan 10 fakir miskin, memberikan pakaian 10 fakir miskin juga, atau memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, nggak bisa memberikan makan, nggak bisa memberikan pakaian, nggak bisa membebaskan budak, maka bisa dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, jangan gampang sumpah melanggar sumpah. Saya bersumpah, nggak usah gampang mengucapkan sumpah. Kemudian yang keempat, kafarat karena ila. Ila itu adalah sumpahnya seorang suami yang tidak mau melakukan hubungan biologis kepada istrinya. Tapi dilanggar. Ya berarti dia harus membayar kafarat. Kafaratnya sama dengan kafaratnya sama dengan kafarat melanggar sumpah. Hikmahnya manusia benar-benar menyesali perbuatannya. Kemudian yang kedua sebagai sarana bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Benar-benar taubat dan nasuha tidak akan mengurangi perbuatan yang sama. Percaya diri dengan teman taubatnya menjadi tenang karena tuntutan agama sudah dipenuhi. Alhamdulillah. Untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan, nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Okay, see you next time. Keep spirit, keep smile, and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.